Salahuddin tumbang ketika berhadapan dengan Gabriel dan anak buahnya. Dan karena dianggap sudah mati, jasadnya disuruh dibakar dan Surya Hatun disandra. Sementara itu di sisi lain, Nusreddin juga tewas. Sultan memberikan kesempatan kepada para prajurit pemberontak untuk bertaubat. Jika tidak, maka nasibnya akan sama seperti Nusreddin. Turansah yang mewakili mereka pun akhirnya merapatkan diri kepada Sultan. Namun tak lama dari itu datang informasi bahwa kamp persiapan perang diserang oleh Gabriel dan nasib Salahuddin belum diketahui. Ketika mendengar berita ini, teman-teman Salahuddin memutuskan untuk kembali. Sementara Turansah juga memberitahukan kepada orang tuanya. Kamp persiapan perang telah habis terbakar. Teman-teman Salahuddin yang baru datang sangat marah. Sementara itu, Surya Hatun memberontak ketika disandra. Menurutnya lebih baik ia ikut dibunuh saja. Namun Gabriel memiliki alasan bahwa dia sangat berharga. Jika dia berada di tangannya, maka Zengi tidak berani menyerang Askalan. Sultan tiba di camp dan memerintahkan prajuritnya bergabung dengan teman-teman Salahuddin mencari putranya. Victoria sangat bahagia bertemu kembali dengan Gabriel kekasihnya. Terlebih ia juga diberi kado yang spesial, yaitu kematian Salahuddin. Kembali ke camp, Sirkuh berhasil menemukan pedang Salahuddin. Sultan lantas melihat untuk memastikan. Dan tak lama berselang, bukti lain pun ditemukan. Pada sebuah mayat yang sudah terbakar, terdapat cincin pemberiannya. Sultan kemudian teringat bahwa dulu ia pernah membuat cincin, lalu ia berikan kepada Salahuddin. Dari dua bukti tersebut, semua menganggap bahwa mayat yang di hadapan mereka adalah Salahuddin. Gabriel memerintahkan Sofia untuk membawa Surya Hatun ke penjara bawah tanah Askalan. Gabriel juga menegaskan bahwa target mereka selanjutnya adalah Sultan Nureddin. Teman-teman Salahuddin tidak terima dengan Turansah, sehingga hampir terjadi bentrok hingga dihentikan oleh Sultan. Menurutnya, yang harus bertanggung jawab atas kematian Salahuddin adalah Gabriel dan antek-anteknya. Jadi mereka akan melakukan dua pekerjaan sekaligus, yaitu balas dendam sekaligus menaklukkan Askalan. Gabriel memiliki rencana memanfaatkan Borus melawan Zengi. Jika ingin, Surya Hatun dibebaskan. Di sisi lain, Emir Mansur bertanya kepada Ismet Hatun apakah ia melihat putrinya. Pimpinan Borus itu mengatakan bahwa putrinya bukanlah urusannya. Baru setelah Karatekin datang petunjuk bahwa Surya Hatun bersama dengan Salahuddin. Sementara itu, teman-teman Salahuddin telah sepakat melakukan balas dendam sendiri. Target pertama adalah Borus. Sofia memastikan kematian Salahuddin kepada Surya, dan ternyata benar adanya. Saat ini jasad Salahuddin tiba di Damaskus untuk dimakamkan. Melike Hatun hampir tidak percaya Salahuddin mati mengenaskan. Begitu juga dengan Fatmah Hatun yang diberitahu suaminya. Mereka pun bergegas ke istana untuk melihat jasad terakhir putranya. Sultan Nureddin sempat melarang, hanya saja Fatmah Hatun tidak mau mendengar. Alhasil dia sangat syok mengetahui jasad putranya terbakar. Tak ingin menimbulkan fitnah, jasad Salahuddin segera dikebumikan. Hal itu menjadi duka mendalam bagi warga Damaskus. Pihak Borus merasa bingung, anak buah Salahuddin tiba-tiba menyerang. Mereka pun kaget diberitahu Salahuddin telah tewas dan mereka dianggap sebagai yang ikut bertanggung jawab. Sultan sendiri yang memimpin sholat jenazah dan pemakaman Salahuddin. Emir Mansur naik pitam mengetahui putrinya ditahan Gabriel. Dengan begitu mereka pun menjadi sadar jika harus menyerang Askalan bergabung dengan Zengi. Selesai pemakaman, Sultan berpidato bahwa impian Salahuddin sejak lama adalah menaklukkan Askalan. Untuk itu mereka harus mewujudkannya agar tidak merasa bersalah. Ismet Hatun datang ke Damaskus untuk mengucapkan bela sungkawa. Namun justru bertemu dengan Melike Hatun dan terjadilah konflik pribadi. Teman-teman Salahuddin mengintai Askalan, namun mereka kepergok tentara salib. Sultan teringat ketika berdiskusi dengan Salahuddin mengenai penaklukan Askalan. Sementara itu, teman-teman Salahuddin berhasil menghabisi tentara salib. Meskipun begitu, mereka belum mengetahui cara memasuki gerbang. Jika maju sekarang, mereka hanya akan mengantarkan nyawa.
Akhirnya mereka sepakat untuk mundur terlebih dahulu. Lagi pula mereka ketahuan Gabriel berani datang ke Damaskus dan mengancam Sultan Nureddin bahwa Askalan adalah milik mereka, sedangkan Suriah Hatun kini berada di tangannya. Dan apabila perang ini terjadi, maka dia yang akan dirugikan. Sementara itu di sisi lain, Gregor mendatangi Borus. Tujuannya adalah memprovokasi agar mereka melawan Zengi bersamanya. Sultan tidak mencapai kesepakatan dengan Gabriel. Menurutnya penaklukan adalah impian putranya. Gregor mengancam apabila Borus tidak bergabung dengannya melawan Zengi, maka akan terjadi sesuatu pada Suriah Hatun. Sultan menolak damai dengan penawaran apapun. Gabriel disuruh menunggu bahwa pasukannya akan mendatanginya. Fatma Hatun mendatangi Omar Mela dan menyalahkannya bahwa dulu adopsi Salahuddin menurutnya salah. Namun Omar Mela membantah bahwa keputusannya sudah benar. Firasatnya mengatakan bahwa Salahuddin adalah orang yang terpilih di jalur dakwah. Ketika sedang menangis karena sedih, Ayyube bermimpi bertemu dengan putranya. Dia berbicara seolah-olah menyuruh ayahnya itu tidak percaya bahwa dirinya sudah mati. Fatma Hatun yang baru pulang menyaksikan suaminya mengigau lalu membangunkannya. Ayyube lantas menceritakan mimpinya dan memberitahu istrinya itu bahwa ia yakin putra mereka masih hidup. Mendengar itu, Fatma Hatun jadi mengerti ucapan Omar Mela. Ia lantas menyarankan suaminya menemui Sultan agar mereka bisa memastikan apakah benar itu jenazah putranya yang dikubur. Gabriel memberitahu Victoria dan Gregor bahwa Sultan Nureddin tidak mau perdamaian, mereka akan tetap menyerang. Sultan pun kaget ketika didatangi Ayyube dan istrinya yang memintanya untuk mengautopsi jenazah Salahuddin. Itu berdasar dari mimpinya. Ia pun yakin bahwa putranya masih hidup. Teman-teman Salahuddin sedang mencari cara masuk ke Askalan, dan satu-satunya jalan yang memungkinkan melalui jalur air dengan bantuan Sofia. Sultan setuju untuk menggali kembali makam Salahuddin untuk dilakukan autopsi. Dan ternyata firasat Ayyube dan istrinya ternyata benar. Tabib mengatakan bahwa ciri-ciri pada mayat yang terbakar ini tidak sesuai dengan Salahuddin. Penguasa gunung menyaksikan proses autopsi dari persembunyiannya dan menyadari bahwa Salahuddin memiliki cahaya rohani. Teman-teman Salahuddin tertahan di dermaga hingga kemudian datang Sofia. Mereka pun hanya diantarkan ke depan pintu gerbang karena istana dijaga dengan sangat ketat. Teman-teman Salahuddin kemudian melumpuhkan para tentara salib untuk ia gunakan aksesorisnya untuk menyamar. Namun mereka sama sekali tidak menyadari jika gerak-geriknya sebenarnya diawasi oleh Gabriel. Teman-teman Salahuddin terkepung. Beruntung mereka diselamatkan dengan datangnya Sultan Nureddin. Sultan membeberkan bahwa kemungkinan Salahuddin masih hidup dan sekarang dalam pencarian. Diperlihatkan Salahuddin dibawa beberapa orang berjubah merah menyeberangi sungai. Sultan memperingatkan sekaligus mengancam bahwa setelah ia berhasil menemukan Salahuddin, maka perang akan berlangsung. Untuk itu, Askalan disuruh mempersiapkan diri, mereka akan ditaklukkan. Gabriel menerima tantangan itu. Ia berjanji akan menghabisi Salahuddin lagi, sekaligus Sultan Nureddin. Penguasa gunung mengerahkan pasukannya bahwa mereka harus segera menemukan Salahuddin. Di penjara, Sofia membawa kabar baik untuk Suriah Hatun bahwa kemungkinan Salahuddin masih hidup. Suriah pun sangat senang dan merasa bersyukur. Sultan bertemu dengan Ismet Hatun. Ia pun membujuknya untuk bergabung dengannya menaklukkan Askalan. Tujuannya jelas, yaitu menghabisi kafir serta menyelamatkan Suriah Hatun. Gabriel menitipkan Askalan kepada Victoria. Ia dan yang lainnya akan mencari Salahuddin. Ismet Hatun kembali ke sukunya dan memberitahukan bahwa mereka akan bergabung dengan Zengi. Keputusan itu ternyata membuat kecewa Karatekin. Dan akibat sikapnya itu, Ismet Hatun memutuskan agar Karatekin dikurung dan hanya akan dilepaskan ketika penaklukan selesai. Sultan beserta pasukannya mulai menyisir hutan untuk mengetahui keberadaan Salahuddin. Di tempat lain, Gabriel melakukan hal yang sama. Hanya saja ia mendapatkan informasi bahwa kemungkinan Salahuddin dibawa ke seberang sungai. Seakan tidak mau kalah, keluarga Salahuddin juga sedang mencarinya.
Sultan akhirnya mendapatkan informasi bahwa Salahuddin dibawa ke seberang sungai. Mereka pun segera menyiapkan perahu. Berpindah ke Askalan, Ismet Hatun memperingatkan Victoria bahwa dia dan sukunya telah menentukan sikap bergabung dengan Zengi untuk menaklukkan Askalan. Victoria mencoba memberikan penawaran terakhir, hanya saja Ismet Hatun menolaknya. Gabriel bertemu dengan seorang saudagar lalu menginterogasinya. Dia memberi informasi bahwa ada orang sakit dibawa ke seberang sungai. Di sana ada tabib. Diperlihatkan Salahuddin memang di sana dan diobati seorang tabib. Pada kesempatan yang lain, saudagar tadi bertemu dengan teman-teman Salahuddin. Tabib mengaku menyerah. Luka Salahuddin menurutnya terlalu parah. Beberapa saat kemudian, Gabriel tiba di tempat tabib. Hanya saja, tabib itu memberitahukan bahwa orang-orang berjubah merah memindahkan Salahuddin ke goa. Sementara itu, rombongan yang membawa Salahuddin disergap tentara salib. Ternyata para penyelamat itu bukan orang sembarangan. Mereka memiliki senjata panah. Seakan beriringan, teman-teman Salahuddin tiba di tempat tabib. Namun mereka segera melanjutkan perjalanan, berharap agar mereka menemukan Salahuddin terlebih dahulu sebelum Gabriel. Sultan dan pasukannya mendapatkan petunjuk dengan mengikuti darah yang tercecer di tanah. Sirkuh juga menunjukkan bahwa ia melihat sebuah goa di depan. Sementara itu, teman-teman Salahuddin harus berjibaku mengalahkan tentara salib yang menyergap mereka. Beruntung rombongan Demir Khan muncul untuk membantu. Tubuh Salahuddin diletakkan di dalam sebuah goa dan didekati oleh seseorang berjubah merah dan hitam. Di sisi lain, Gabriel dan pasukannya menemukan sebuah goa. Begitu diperiksa, ternyata tidak ada apapun. Sedangkan Sultan dan yang lainnya memasuki goa yang lain. Disitulah mereka mendapatkan petunjuk. Ayube mengenali syal yang tertinggal. Sedangkan Sirkuh meneliti pintu goa yang lain terdapat bercak darah. Saat ini, Salahuddin seolah bermimpi. Dia mengenakan baju putih menaiki kuda mendatangi Yerusalem. Para rakyat di sana menyambutnya dengan hangat. Namun entah kenapa orang-orang itu tiba-tiba meninggalkannya sendirian. Muncul pria setengah tua yang kemudian memberinya sebuah pedang. Dia mengatakan bahwa Salahuddin terpilih sebagai orang yang dipercaya nantinya akan menaklukkan Al-Quds. Begitu pedang itu diterima, datang seorang lagi memberinya tameng. Dia juga memberikan harapan, seolah setelah penaklukan ia diminta mengayomi rakyatnya. Terakhir, mereka sholat berjamaah sebelum kemudian Salahuddin terbangun. Seseorang berjubah hitam memegang dadanya dengan dikelilingi orang berjubah merah. Sultan mengajak pasukannya menyusuri jalan yang sengaja ditutup di dalam gua tersebut. Di tempat lain, teman-teman Salahuddin memasuki gua yang tadi didatangi Gabriel. Jalan yang dilewati Sultan ternyata mengarah ke gua yang lain. Seseorang berjubah merah sedang mencari obat. Saat itulah penguasa gunung melihatnya dan mengetahui keberadaan Salahuddin. Ia dan pasukannya segera menuju gua tersebut. Sementara itu Gabriel masih kesulitan karena kehilangan jejak. Justru Sultan merasa yakin bahwa gua yang mereka cari berada di depan. Saat ini orang berjubah hitam sedang mengobati Salahuddin. Di luar, seseorang yang berpakaian seperti penguasa gunung dan anak buahnya ingin masuk ke dalam. Namun mereka disuruh berhenti oleh pasukan Sultan yang langsung mengajaknya bertempur. Singkat cerita, para Hasasin berhasil dihabisi dan seseorang yang berpakaian seperti penguasa gunung disandra. Namun begitu dibuka penutup kepalanya, orang itu mengaku bahwa ia hanya utusan penguasa gunung. Merasa tidak berguna, ia pun kemudian dihabisi. Dari kejauhan, penguasa gunung melihat ini dan merasa kesal. Pasukan Gabriel ingin mengejar Sultan, namun dihadang oleh teman-teman Salahuddin. Hampir terjadi pertempuran yang tidak seimbang. Tiba-tiba Turan Shah datang yang akan membalas dendam atas kematian saudaranya kepada Gabriel. Sultan dan pasukannya berhasil masuk ke dalam gua dan menyandra para orang-orang yang berjubah merah.
Dalam situasi seperti itu, pemimpin orang berjubah merah membuka penutup kepalanya dan semuanya kaget. Itu adalah Karate Kid. Ketika Karate Kid akan dihabisi, muncullah orang berjubah hitam. Dia adalah Omar Mela. Dia memohon kepada Sultan untuk mengampuni Karate Kid. Bagaimanapun juga dia telah menyelamatkan Salahuddin. Dan tak lama dari itu Salahuddin membuka matanya. Nah, gimana? Semakin seru aja kan ceritanya? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.